Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhillumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syabun nasa'a fi barti rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid wa rajulani tabi'u ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun da'atuhum ra'ati mansibin wa jamalin faqala inni hafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfahat la ta'lam simaluhu matun fik yaminuhu wa rajulun zakarallahu khalian fafadat aynahu, muttafaqun alaih. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, jika amal tersebut telah diperintahkan Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka pada saat kita mengamalkan amal itu harus seperti yang Rasul lakukan. Jika tidak, amal kita tertolak. Demikian pula apabila amal perbuatan kita bertentangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan hadis Nabi, apakah Al-Quran dan hadis Nabi itu akan kita rubah sehingga sesuai dengan amal kita, ataukah amal perbuatan kita yang harus kita rubah kembali merujuk pada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita beramal baik tapi tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Karena dilakukan bukan karena Allah dan dipraktek pun tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Amal baiknya tidak termasuk albirra, amal baiknya termasuk laisal birra, yang kesananya menjadi habbaan mansura. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, ada satu hadis diterima dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhillumullah fi dhillah yauma dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam hadis yang lain, ketika Allah mendekatkan matahari sejauh sejengkal, ada yang berenang dengan keringatnya, tapi 7 kelompok ini merasa sejuk, tenang dan nikmat. Siapa mereka itu? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil pasti bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sifat adil dimiliki hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin kita bertakwa, masyarakat juga bertakwa, dan semuanya bertakwa kepada Allah, landasan iman dan takwa, la fatahna barakatan minas samai wal ardi. Allah pasti berikan barakah dari langit dan bumi. Tetapi jika pemimpin kita sendiri tidak termasuk orang yang beriman, tidak termasuk orang yang bertakwa, rasanya susah untuk mendapat ketenangan di dunia dan susah juga untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan ciri orang yang bertakwa adalah tidak ragu terhadap apa yang Allah firmankan, tidak ragu dan apa yang Rasulullah contohkan, pasti mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, yang kedua, wasabun nasafi bardi rabbi, pemuda yang tegar beribadah kepada Allah, di mana masa mudanya dipergunakan untuk mencari ilmu Allah. Setelah dia temukan, dipraktek dan diajarkan juga kepada yang lain. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, kalau salat subuh, saya perhatikan di masjid yang paling muda itu
Seandainya kita tidak ada, anak muda mau kemana? Seandainya kita tidak ada, siapa yang melanjutkan perjuangan kita? Oleh karena itu, yang punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, ketika kita ke masjid, ajak mereka ke masjid supaya cinta dengan masjid. Kalau mereka bermain di masjid, namanya juga anak-anak. Di zaman Rasulullah, ketika Rasul sedang sujud, cucunya naik ke pundak Rasulullah. Rasulullah lama sujudnya. Kenapa? Karena cucunya ada di pundak Rasulullah SAW. Jika anak kita atau anak tetangga kita atau anak saudara kita ketika ke masjid, tolong jangan dihardik, tolong jangan dimarahin, ajak mereka, tunjukin jalan yang semestinya. Bagaimana mau masuk masjid, apakah kaki kanan atau kaki kiri? Jelas masuk masjid harus kaki kanan sambil membaca doa. Sebelum duduk disunahkan sholat tahiyatul masjid. Bila khatib belum naik mimbar pada hari Jumat, disunahkan untuk sholat intidhar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadirin undan Allah yang berbahagia, bagi yang mengerjakan itu semua berarti menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannati. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, mengerjakan sunnahku, ia akan bersamaku di surga. Hadirin undan Allah yang berbahagia, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dan terpikat dengan masjid, bukan hanya sholat berjamaahnya, tapi siar Islam yang ada di masjid dibangun, dilaksanakan. Hadirin undan Allah yang berbahagia, setiap langkah ke masjid Allah memberi pahala, langkah berikutnya Allah menghapus dosa. Seandainya jarak rumah kita ke masjid 100 langkah, Allah memberi pahala 100 dan menghapus dosa kita 100 yang kecil. Ada seorang sahabat yang bernama bernama Sa'ban. Ada yang mengatakan Sauban, ada yang mengatakan Sa'ban. Di sahabat ini mencari rumah yang jauh dari Rasulullah, sedangkan sahabat yang lain rumahnya pengen nempel dengan Rasulullah. Jarak rumah Sa'ban ini, berangkat dari rumahnya ke Masjid Madinah selama dalam perjalanan 3 jam. Ojek belum ada, mobil belum ada, angkot juga belum ada. Kalau subuh jam 4, jam 1 udah berangkat dari rumahnya. Dan selalu sholat fardu di masjid karena dia laki-laki. Hadirin undan Allah yang berbahagia, suatu ketika, satu subuh, Sauban nggak kelihatan. Rasulullah bertanya, apakah ada yang tahu namanya Sauban? Nggak tahu, wahai Rasul. Ditunggu. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Sehabis sholat subuh, Rasulullah dan para sahabat menjenguk Sauban. Sampai di kediamannya, Rasulullah bertanya kepada istrinya, mana Sauban? Kata istrinya, Sauban telah meninggal dunia. Hadirin undan Allah yang berbahagia, lalu istri Sauban berkata, wahai Rasul, ada 3 ungkapan Sauban yang saya tidak mengerti. Memangnya Sauban bicara apa? Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang paling bagus? Kenapa tidak yang paling bagus? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Hadirin undan Allah yang berbahagia, lalu Rasulullah menjelaskan, kenapa tidak jauh lagi? Langkah menuju masjid, setiap langkah Allah memberi pahala. Langkah berikutnya Allah menghapus dosa, dampakkan pahala melangkah kaki ke masjid. Hadirin undan Allah yang berbahagia, yang kedua, kenapa tidak yang paling bagus? Sauban berangkat dari rumah di malam hari menggunakan, karena dingin, 4-5 lapis. Pakaian yang paling bagus, paling dalam. Yang paling luar udah lama dipakai. Ketika di tengah jalan bertemu dengan sama manusia, kedinginan, dia mengambil yang paling luar, dia berikan kepada orang yang kedinginan itu, ditampakkan pahalanya. Kata Sauban, kenapa tidak paling bagus yang aku berikan? Hadirin undan Allah yang berbahagia, yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu kata Rasulullah, Sauban berangkat dari rumah menuju Madinah membawa bekal 1 buah roti. Ketika di tengah jalan ada yang kelaparan, lalu dibagi 2 roti tersebut, ditampakkan pahalanya. Lalu kata Sauban, kenapa tidak semuanya kuberikan karena Allah? Hadirin undan Allah yang berbahagia, ma naqasat shadaqatun min malin, harta tidak akan berkurang akibat sedekah.
Oleh karena itu hadirin undang Allah yang berbahagia, di surah At-Taubah Allah telah menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanyalah yang dapat memakmurkan masjid Baitullah, masjid itu rumah Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kalau memang kita beriman, maka buktikan keimanan itu dengan tingkah laku, dengan bahasa orang beriman. Amal orang beriman berbeda dengan orang munafik. Orang beriman tidak munafik, orang beriman tidak fasik, orang beriman tidak mujrimin, orang beriman tidak melakukan maksiat. Kenapa? Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bukhari dijelaskan, tidak mungkin mencuri seorang hamba jika ia sadar ia orang beriman. Tidak akan membunuh seorang hamba jika ia sadar ia orang beriman. Tidak akan mabuk seorang hamba jika ia sadar orang beriman. Pertanyaannya, ketika seorang hamba melakukan sebuah maksiat, imannya di mana? Oleh karena itu berbahagialah orang yang senantiasa berbuat, bertindak sesuai perintah Allah, contoh Rasul. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang keempat, wa rajulani tabifillahi istamalaih wa tafarraqu alaih. Dua orang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Seperti sekarang kita bertemu di sini karena Allah, ibadah kepada Allah. Setelah beres salat Jumat, kita pulang masing-masing untuk mencari karunia Allah. Yang kelima adalah wa rajulun da'atuhu imra'atun mansubin wa jamalin faqala inni hafallah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan maksiat, laki-laki itu mengatakan, inni ahafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang berikutnya, yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa'afaha hatta la ta'lam ma simatun fi yaminuhu. Seseorang yang menyedekahkan hartanya seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya harus ikhlas dan tidak boleh ria dan tidak boleh sum'ah. Ria sum'ah menghancurkan pahala. Ria agar orang lain melihat bahwa kita bersedekah, nggak boleh. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah. Bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Al-Imran ayat 38, bahwa orang yang melakukan infak karena ria, pahalanya nggak ada di sisi Allah. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa yang mengimpakkan harta ikhlas karena Allah, seperti seorang menanam satu biji kurma lalu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100, jadi 700, harus karena Allah. Yang ketujuh adalah wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang di malam yang sunyi sepi, dia berwudu lalu sholat tahajud, mengingat dosa dan dia menangis akibat dosanya. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, memang sholat tahajud itu sunat, Rasulullah melakukan, maka kita pun melakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Rasulullah sholat tahajud, kita pun melaksanakan karena Rasulullah melakukan. Jika enggak dicontohkan, jangan dilakukan. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, jika di malam hari kita bangun, karena kita orang bertakwa itu baiknya bukan untuk sendiri. Orang bertakwa baik, ajak juga yang lain jadi baik. Ketika kita bangun jam 3, istri dan anak kita bangunkan, kakek dan nenek kita bangunkan, cucu dan menantu kita bangunkan. Kenapa? Mereka juga berhak untuk mendapat kebahagiaan. Tugas kita mengajak, mah bangun sholat tahajud, nak bangun sholat tahajud. Seandainya rumah kita terbakar di siang hari, istri kita sedang tidur lelap, anak dan cucu tertidur lelap, akan dibiarkan? Tentu tidak. Pasti dibangunkan, nggak bangun ditarik keluar agar tidak kena api kebakaran rumah itu. Begitupun kita, ketika adzan subuh dikumandangkan, maka anak istri kita bangunkan. Kenapa? Api akhirat lebih membahayakan daripada api dunia. Dua-duanya berbahaya sekali. Hadirin untuk Allah yang berbahagia, nggak bisa jam 3, jam 12 malam itu, nggak bisa jam 12 malam ba'da isya, nggak bisa 11, 9,
nggak bisa 9, 7, nggak bisa 7 rakaat, 5 rakaat, nggak bisa 5, 3 rakaat, nggak bisa juga 1 rakaat. Dalam kaidah usul fikih, kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nggak bisa jam 3, jam 12 malam, nggak bisa jam 12 malam, ba'da isya, isya 4 rakaat, lalu ba'da isya 2 rakaat, lalu 1 rakaat. Kenapa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, mengerjakan sunnahku, ia akan bersamaku di surga. Dalam Al-Quran menjelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan barang siapa di sebagian malam bangun lalu sholat tahajud sebagai nafilah, nafilah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala. Bagi yang mengerjakan sholat tahajud, besar kemungkinan Allah menyimpan maqama mahmuda, di tempat yang terpuji, yaitu surga. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, terakhir ada sebuah ungkapan seorang ahli seorang tabi'in, ma ahsanal islama wa yujayyinu al imanu, ma ahsanal imana wa yujayyinu at taqwa, ma ahsanat taqwa wa yujayyinu al ilmu, ma ahsanal ilma wa yujayyinu al hilmu, ma ahsanal hilma wa yujayyinu ar rifqum. Alangkah indahnya Islam jika dihiasi dengan iman, alangkah indahnya iman dihiasi dengan takwa, alangkah indahnya takwa dihiasi dengan ilmu, alangkah indahnya ilmu dihiasi dengan kesabaran, alangkah indahnya kesabaran dihiasi dengan rasa kasih dan sayang. Semua mubalik yang berdiri di sini tujuannya agar kita kembali kepada Quran dan sayang kepada kita. Mubalik harus sayang dan mengajak. Kami hanya mengajak kepada Allah. Adapun yang melaksanakan, ada yang menolak, itu urusan dia dan Allah. Oleh karena itu hadirin Allah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengembalikan umat kepada relnya, sebagaimana sebuah kereta api apabila berjalan bukan pada relnya, majunya berbahaya, mundurnya pun berbahaya. Tetapi sebuah kereta api yang berjalan pada relnya, majunya ada tujuan, mundurnya pun ada manfaat. Begitupun dengan umat manusia yang hidup di dunia ini menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, insya Allah sa'idun fi dunia, sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, surga menanti di akhirat. Tetapi bagi orang yang alergi Quran Sunnah, tidak mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, dia akan mendapat sakit fi dunia, sakit fil akhirah, celaka di dunia, neraka menanti di akhirat. Terakhir Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kita harus yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Taraktu ma'ahwa lima ahsya, aku meninggalkan sesuatu yang kusukai karena ada yang kutakuti, yaitu Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.